هم خير من خلق الإله. الحمد لله الذي جعل ديننا فيه عبرة لكل الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله وبشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وفخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mensyukurkan syukur dan puja kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Penguasa Tunggal alam semesta. Salawat bermohon syafaat kepada Nabi Muhammad, Rasul pilihan alam sejagat, menyampaikan perintah dan risalah kepada umat. Kiranya kita semua selamat dunia akhirat. Bapak-bapak kami para ulama, seluruh jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada hari ini Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajaran rombongan, dan juga ada yang mewakili dari Islamic Center Provinsi Sumatera Utara, serta guru kami yang mohon maaf terkait tanpa sebutkan satu persatu mungkin waktu kita yang sangat singkat. Salam takzim kami pertama kepada seluruh pengurus badan kesejahteraan Masjid Agung Medan, dan salam takzim kami kepada Tuan Imam yang suaranya sangat merdu sekali menggugah hati kita. Kalau masjid-masjid yang ada di Provinsi Sumatera Utara hari ini bisa imamnya seperti ini, alhamdulillah. Ini membuat gairah kita dalam masjid itu semakin meningkat. Tapi terkadang mohon maaf, dengan tema kita hari ini tidak pengaruh akidah bagi manusia. Saya dapat juga maksud dari ini. Ini namanya pemain masa kini. Karena kita namanya mengganti apapun ceritanya, sesempit-sempitnya isi koper, satu tangan masih bisa kita selipkan. Maka untuk itu, salam hormat kepada seluruh jamaah yang pada malam hari ini. Kita hidup di dunia ini singkat, tidak ada yang lama dalam hidup ini. Tidak ada yang lebih dari 200 tahun. Kita efektif usia paling hanya sampai dengan 63, 70, itu udah jatuh kan ya. Di atas itu udah mulai nyanyi, udah mulai pikun. Pikun itu bagaimana? Pikun itu adalah orang yang datang ke masjid, dia naik sepeda motor, pulang jalan kaki, itu pikun. Jadi kalau kita ada yang seperti itu, pikun ya. Maka itu yang harus kita hindarkan dalam kehidupan ini agar tidak kita menjadi pikun. Apa yang kita lakukan adalah mulai dari kita saat ini masih muda, maka lakukan hal-hal yang baik. Kalau ada dalam bahasa sederhana di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya idza amsayta fala tantaziril sabah, apabila engkau mendapatkan waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa, jika engkau mendapatkan waktu sore jangan menunggu waktu mendapatkan waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh sihatika lil magharibi, dan ambillah waktu yang bermanfaat ketika engkau masih sehat sebelum datang waktu engkau sakit. Wa min hayatika lil maut, manfaatkanlah waktu engkau hidup sebelum mati. Inilah yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini.
Akidah adalah merujuk pada keyakinan dan yang menjadi landasan dalam agama. Itulah akidah. Maka akidah ini sering dikatakan orang adalah tauhid. Tauhid itu adalah membesarkan Allah. Tauhid itu asal katanya adalah wahid, satu. Maka wahid satu menjadi turunan yang menjadi besar. Allah itu adalah besar, tauhid. Sedangkan akidah adalah penanaman atau komitmen kita terhadap landasan agama itu. Itulah disebut dengan akidah. Maka kalau kita bicara tentang tauhid, maka kita akan bicara yang namanya tauhid yang bersifat rububiyah. Maka ketika kita berbicara tentang tauhid rububiyah ini adalah keyakinan kita bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta. Allah adalah satu-satunya pengatur dan Allah adalah satu-satunya pemilik alam semesta. Inilah tauhid rububiyah. Jadi kalau tidak kita tanamkan tauhid rububiyah dalam hidup kita, ini yang bisa mengkacaukan pemikiran kita. Inilah yang bisa mengkacaukan hati kita. Inilah yang bisa mengkacaukan segala apa yang menjadi hajat dan tujuan ini. Yang kedua, kalau kita bicara tentang tauhid, maka kita bicara tauhid itu adalah tauhid rububiyah. Bagaimana kita meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya. Lalu ketika kita sudah bicara rububiyah, sudah bicara uluhiyah, maka kita harus tanamkan lagi sifat tauhid yang namanya asma wa sifat. Keyakinan kita bahwasanya nama dan sifat-sifat yang baik serta sempurna itu adalah nama dan sifatnya Allah. Kita itu belum tentu namanya dia. Maka Bapak dan Saudara, kalau kita punya keturunan, punya anak, berilah nama anak itu yang baik. Kenapa memberikan nama anak yang baik? Durhakanya seorang orang tua kepada anaknya adalah ketika dia, salah satu dalam hadis itu, tidak memberikan nama yang baik kepada anaknya. Jadi kalau ada yang memberikan nama singkatan boleh, singkatan antara mak dan ayahnya silakan. Tapi antara mak dan ayah ketika disingkat dia mempunyai makna yang baik yang bagus. Jangan sembarangan kita meningkat nama. Ada nama ayahnya Leman, nama mamanya Lela, nama ayahnya Toy, disingkat nama mak dan ayahnya, jadi anaknya disebutnya Letoy. Nah, emaknya namanya Lela, ayahnya namanya Toy, disingkat jadi Letoy. Nah, mudah-mudahan nanti kita dipanggil Letoy, datangnya belum mulai jadi. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus terangkan tiga tauhid tadi, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian dari sinilah kita bangun komitmen yang disebut dengan namanya akidah. Akidah apa yang dibangunkan di situ adalah akidah ruhaniyah. Komitmen kita terhadap tadi yang rububiyah tanamkan lagi yang menjadi akidah rububiyah. Ruhaniyah. Apa itu ruhaniyah? Meyakinkan yang Allah ciptakan itu adalah merupakan ciptaan yang terbaik. Maka kita harus menanamkan dalam hidup dan kehidupan ini. Yang kedua, akidah yang ditanamkan keyakinan komitmen kita dari tauhid itu apa? Yang ini adalah nubuwah tentang para nabi, para rasul, dan juga kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi dan para rasul itu. Itu kita bangun. Kemudian akidah yang ketiga yang kita bangunkan itu tauhid yang kita komitmen kita adalah sam'iyah, yakni percaya kepada apa yang lain. Jadi kalau kita hari ini masih tidak percaya dengan bahaya. Dalil-dalil yang dapat disebutkan daripada fondasi-fondasi ini nanti baru kita masuk ke ketiga ya, pengaruh akidah.
Jadi kita nikmati buah-buahan itu, dan buah-buahan disebutkan dalam tafsir dalam ayat 22 tadi. Ini dia bintang buah yang banyak, tidak satu jenis buah-buahan yang Allah berikan. Tinggal kita melihat buah-buahan itu baikkah atau tidak untuk kehidupan kita. Bila kita mengkaji buah-buah itu dalam aspek yang berbeda. Belum ada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah kita bisa menanamkan hal-hal itu, maka kita melanjutkan tauhid ini, lebih memperkokoh tauhid kita dalam kategori tauhid yang dia uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 123. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ini dalil kita untuk memperkokoh tauhid uluhiyah ini. Yang ketiga, asma wa sifat. Sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang baik didapatkan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Nama-nama yang paling kita gunakan untuk sholat. Maka orang yang mau dia baik tauhidnya, ketika dia berdoa dan doanya itu disebutkan dalam hadis Rasulullah, berdoa yang mau diterima dan diijabah, maka mulailah dengan memuji Allah. Maka kita bertahan setelah kita auzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kita bariki dengan kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa yang lebih baik adalah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita pakai sayyidina dan kita pakai sayyidina. Jangan kita terangkan perkara pakai kita pakai. Dan dia perlu bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa ini diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita bangun tauhid kita, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka tanamkan komitmen-komitmen ini. Kalau sudah ditanamkan komitmen-komitmen kita dalam ketauhidan kita, maka insyaallah ada pengaruhnya terhadap diri kita. Apa pengaruh terhadap diri kita ketika kita sudah semakin menguatkan tauhid kita dalam hidup dan kehidupan ini? Yang pertama adalah semakin menguatkan keimanan kita. Semakin kuat iman kita, tidak akan mudah tergoyahkan. Apalagi kalau malam minggu ini, kalau pengajian malam minggu jarang orang datang. Kenapa pengajian jarang orang datang malam minggu? Karena malam minggu ini banyak pesta. Yang kedua, di sini lah pulang waktu sama keluarga. Ini kan kalau kita ada orang yang terkait pengajian, macam kau pulang kan kedua panitia kiamat ini malah masalah. Jadi masalah tidak ada orang yang berbuat baik, padahal kita datang ke masjid, kita melangkahkan kaki, tangan, gerakan kendaraan, lalu duduk dalam masjid ini kita membaca tawaidul ketika pakai azan masuk ini, sunatan lillahi ta'ala. Lalu kita juga berniat dalam untuk mencari ilmu, pengetahuan. Apabila ada pengajian di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang mudah baginya melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka sungguh Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Kalau pengajian ini berat, apalagi kalau pengajian pada duit, susah duit. Yang kita siapkan dalam sepatu aja pas pengajian, datang untuk pengajian, waktu bagi sepatunya ambil. Kita sudah berulang kali mencoba untuk membuat pengajian ramai. Mudah-mudahan ada yang bisa istiqomah terus melakukan pengajian dari masjid ke masjid. Karena semuanya kita telah memakmurkan masjid, kita mencari kemakmuran di dalam masjid ini. Itu seharusnya. Banyak masjid hari ini kenapa mengalami kemunduran? Kenapa mengalami kemunduran? Karena penyebabnya adalah para pengurusnya bukan memakmurkan masjid, tapi mencari
surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama poinnya. Kita semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang bisa kita dapatkan, kita raih adalah dari tiga pengaruh akidah setelah kita tanamkan tauhid-tauhid dari dalam diri kita. Yang kedua adalah memberikan ketenangan jiwa. Jiwanya harus tenang. Makanya ketika kita akan melihat orang yang meninggal dunia, ketika hendak diberangkatkan dari rumahnya, para imam, para bilal, para ustaz, guru kita membacakan doa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan yang sudah menyediakan taman dari taman surga. Ditambah lagi pada ibadi masuk ke dalam hamba yang beriman dan mau apa dengan hamba itu pada khuli jannati masuk ke dalam surga. Belum terjawab hamba yang beriman malah disuruh masuk ke dalam surga. Maka mudah-mudahan kita yang kali ini datang ramai-ramai, mudah-mudahan ini jawaban menjadi jiwa-jiwa yang benar. Maka tujuh kata Rasulullah dalam hadis itu, orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu darinya adalah seorang pemuda yang hadirin mu'ayyan fil masajid, terpaut hatinya untuk ke masjid. Kalau orang tua ke masjid sudah biasa, orang tua ke masjid sudah biasa, tapi anak muda yang mau ke masjid itu luar biasa. Maka tugas kita hari ini mengayomi, mengajak mereka untuk bisa hadir memakmurkan orang-orang di masjid, sholat 5 waktu untuk bergerak bersama. Dengan mereka mau bergerak bersama, menerapkan atau kita mengajak anak kita, menggandeng anak kita untuk sholat di masjid. Ini mohon maaf, ya terkadang lebih banyak memerintahkan orang. Nah, kita ke masjid, ayahnya tak ke masjid, jadi masalah. Seharusnya dia kan tangan anaknya, kita ke masjid. Nah, ini baru bagus. Kalau disuruh, gimana anak itu mau bagus ketika panutannya tidak baik? Maka ini tugas kita kepada saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ajak dia sholat, kita baringi dia. Maka anak-anak yang hidup di masjid sesungguhnya itu adalah anak-anak yang ayahnya tak hidup. Yang ribut di masjid itu umatnya yang tak hidup. Itulah dia. Tapi ketika ayahnya itu, kita kan tahu tanda suaranya. Ketika dia ribut, pas pulang kita bilang, nah, jangan berkocok kepada ayahmu dengan ecehan orang, dengan hinaan orang, melalui kau yang ribut. Nasihat inilah yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Maka kita bentuk ketenangan jiwa. Tidak ada orang yang di dalam masjid gelisah. Orang yang masuk ke masjid gelisah hanya satu orang. Siapa itu orang yang masuk ke masjid hatinya gelisah? Pencuri. Itulah yang gelisah. Kalau kita yang mau ke masjid semua gelisah, begitu. Malah yang ada ke masjid itu yang gelisah. Jadi kalau sepanjang kita masih belum masuk ke dalam masjid, insya Allah kita tidak akan mengalami kegelisahan. Ini ketika kadang-kadang banyak yang begadang, atau begadang, gelisah dalam merana. Kalau jalan jauh ke Asio, maka sini koyo. Mikir, ini akibat apa? Akibat dia sudah tidak lagi mau dekat dengan masjid, dia menjauh diri dari masjid. Maka kita harus dekatkan diri kita dengan masjid. Saya akan bersyukur sekali kalau saya masjid lalu ini kembali dari awal yang saya katakan tadi. Masjid-masjid kita ini bisa dirubah. Imamnya yang bagus-bagus bacaannya, ini alhamdulillah. Jarang sekali ada di masjid-masjid ini imamnya bagus. Kadang imam di kampung-kampung di tempat saya tinggal sana, saya tinggalnya di Perseka, di Mertuk Setua. Di sana tempat saya tinggal lebih banyak kadang imam itu yang lebih banyak batuknya daripada bacanya. Karena udah baca kuliah yang lebih tempat yang banyak.
manusia yang berakidah ini adalah menjadi pribadi yang takwa. Kalau sudah semakin mengenal kita kepada Allah, sudah takarrub ila Allah, maka kita akan semakin takut kita meninggalkan sholat. Tidak akan berani kita meninggalkan sholat. Kalau sholat ini masih hanya sebatas kewajiban, ini masih bisa kita tinggalkan. Maka tingkatkan hari ini sholat bukan kewajiban, tapi sholat bukan kebutuhan. Kayak kita makan, masa uring-uringan kita sakit perut sama lambung. Itu gitu. Jadi sholat juga kita tahu, mau sejahat apapun kita, sejahat apapun kita, tetaplah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan kemunkar. Tapi kembali lagi, kenapa orang tidak mau dia semakin taat? Karena dia belum mengenal Allah. Dia harus mengenal dulu tauhid rububiyah dia semakin diperkokoh. Bagaimana dia semakin memperkokoh dan caranya memperkokoh tauhid rububiyah, asma wa sifat tadi adalah dia seharusnya semakin menambah keilmuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Islam ini. Maka dia Allah mengajarkan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam Islam ini secara betul, jangan seperti ketika kalau kita ke pantai mandi atau cuci kaki itu pasti beda. Kita pergi ke pantai lalu kita lepas dalam sepatu kita, cemplungkan kaki, lalu kita bilang sama kawan, nggak enak mandi di sana. Kenapa? Nggak ada apa-apa, nggak terasa kaki kita, nggak ada perasaan kalau mandi kawan. Kata kawan dia bilang, enak, nikmat, dan itu ada jalannya nikmat. Aku masuk ke dalam, kau gimana? Aku kalau kaki itu aja, nggak enak merasa nikmat dalam Islam ini. Kalau hanya sekedar saja, maka kita tidak akan nyaman. Maka ketika kita membaca hadis Al-Quran kita masa kelima kita membawa sunnah Nabi, aku tinggalkan dua perkara Rasulullah selama kedua-duanya yang pertama kita Allah, sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah. Kalau kita mau berpegang teguh kepada yang dua itu tapi tidak menyelami secara dalam, tidak mempelajari dengan mengguru kita, maka ini yang akhirnya kita sholat yang salah-salah, ibadahnya susah. Dan kita memahami konteks agama itu seperti apa. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa lebih memahami sifat-sifat yang mulia dan yang baik. Maka ketika sudah kita katakan dalam diri kita sifat-sifat yang tadi ditambahkan dengan keyakinan komitmen dengan akidah tadi, maka insya Allah kita akan membentuk pribadi yang lebih taat. Kita cinta untuk beribadah kepada Allah. Tidak lagi kita menganggap orang lain itu kecil dan hina. Kita kadang-kadang maaf kepada orang sepele. Sudah, apakah dia tadi? Ini hebat tak kembali kepada dia? Kadang-kadang itu terlintas. Kalau bacaan lebih bagus aku daripada dia. Ini kadang-kadang kita meremehkan. Seenak apapun suara kita, sebagus apapun bacaan kita, itu masih memberikan nikmat kepada kita suara dan lagu yang bagus. Suara kita masih bagus. Allah cabut nikmat suara kita sampai yang mengganggu. Banyak orang ini, banyak bagus lagu yang kita bawa. Hilang suara kita sampai yang mengganggu. Nah, suatu pejabat yang ngomong, saya yang mengalami setahun saya sakit. Setahun sakit ada sekitar 3 bulan dan itu suara saya hampir hilang. Sampai diponis dokter itu berat kita suara. Maka kita suara dengan saya apa-apa. Dan memang konten saat itu tidak ada yang berani mengundang ini. Kenapa ketika kita ngomong suaranya nggak ada lagi yang bisa dijalankan orang. Musbantah ngomong kejahat. Maka kalau istilah saya janganlah kita berbisik kepada orang tuli, senyum kepada orang buta, ini adalah perbuatan yang sia-sia. Manfaatkan waktu kita ini masih sehat, pergunakan sebelum kita sakit. Maka dengan kita sehat ini, langkahkan kaki kita untuk datang ke masjid, dan di saat kita datang ke masjid itu melahirkan
menjadi pengaruh tauhid yang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini sudah terjadi, maka kalimat qul huwallahu ahad itu terbukti dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi kalau kita masih enggan untuk sholat, jiwa kita masih murni-murninya, kita belum seperti pokok keimanan, diajak orang maksiat kita masih mau. Nah, ini berarti kita belum dekat dengan Allah. Maka dari 3 poin ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Apa poin yang perlu kita ingatkan? Pertama, jangan pernah pandang remeh siapapun di depan kita, karena itu bisa menyebabkan gugurnya keimanan kita. Itu bisikan setan. Setan langsung bilang, lebih hebat kamu daripada dia, lebih kaya kamu daripada dia, lebih ganteng kamu daripada dia. Bisikan-bisikan yang membuat kita menjadi congkak dan sombong. Padahal ingat tidak dalam hadis Rasulullah, al-kibru haqqu sifat. Sombong itu hanya menjadi manusia yang patut untuk sombong. Mau sebanyak apapun kita lakukan kita sombong. Mau setinggi apapun kita lakukan, boleh kita mengatakan. Mau sebanyak apapun harta kita, tidak boleh kita mengatakan yang lain. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita banyak harta, kita mau sedekah, tidak ada yang menerima, itu lebih sakit dibandingkan ketika kita meminta sedekah. Memberi sedekah itu menerima lebih sakit daripada kita meminta tapi tidak diberi. Kalau tidak diberi, masih ada harapan orang lain yang akan memberikan. Tapi ketika tidak menerima, ini yang menjadi masalah bagi kita. Siapa yang akan mau menerima lagi? Begitulah. Maka itu jangan remehkan siapa. Yang kedua, introspeksi kita. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita? Perbanyak berzikir, perbanyak istighfar. Ketika muncul kesombongan dalam diri, astagfirullah. Kuat-kuat tak perlu. Tak perlu zikir itu kuat-kuat. Tak perlu kuat-kuat zikir astagfirullah. Tak perlu. Saya perlahan di dalam hati Allah tahu apa yang tersirat dan tersurat. Allah tahu. Tak perlu kita kuat-kuat kali. Manusia ini kita kuat kali berzikir pun bilang soalnya. Kita tak berzikir bilang kawan berzikir salah aja manusia tidak ada baiknya. Nah, jadi tugas kita seperti itu. Angkat jiwa kita, hapus-hapuskan jiwa kita, insya Allah itu bisa membawa kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Jangan kita merasa kesepian ditinggal kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Mengadakan di atas para anak dusun pasar perintah sesilat kata dalam bicara jari tersusun maaf diminta. Jadi kena kota sari dengan suasa di kota tinggi selesai sudah tugas negeri lain masa bersuara kembali. Wallahu fihi laqad karim billahi bi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.